Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nastamiru hadhihi dirasah ala dirasah al-madiyah al-mutabaqi bahsun min al-buhus asalib al-badi'iyah atau tahlil al-balaghiyah min suar al-Quran suratun min suratil Fatihah. Bapak Ibu sekalian, seperti di bahasan kita yang belum terselesaikan pertemuan sebelumnya, mazilna natahaddas an asalibil badi'iyah fi surah al-Fatihah. Jadi kita masih konteks bahasan kita membahas tentang surah Al-Fatihah dari tahlil atau analisa ilmu retorika. Kita kenal dengan ilmu balaghah. Di nuraji ala bahsina al-mutaqaddimah, kita lihat kembali bahasan kita tentang surah Al-Fatihah dari analisa ilmu retorika atau ilmu balaghah. Di pertemuan akhir dari pertemuan kita sebelumnya itu, kita masih fokus membahas tentang kalimat per kalimat kita tahlil, kita analisa di surah Al-Fatihah. Di kalimat yang terdapat dalam Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu terdapat 7 ayat. Betul ya? Betul 7 ayat, Pak Saad ya. Dari 7 ayat itu, ikhtilaf al-ulama hal Bismillahirrahmanirrahim ayatun min ayati suratil Fatihah. Jadi dari 7 ayat itu ulama-ulama masih terus berselisih pendapat apakah Bismillahirrahmanirrahim ayat Fatihah atau tidak. Nah, sehingga dari perdebatan ulama itu sebetulnya bukan maudhu kita yang kita bahas, tapi yang kita bahas itu tentang kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulang dari pembahasan kita sebelumnya. Nah, kemudian juga bukan bahasan kita, apakah Bismillahirrahmanirrahim dalam surah Al-Fatihah dijaharkan atau disirrikan, dibaca dengan suara kencang atau dibaca dengan suara perlahan atau tidak bersuara saat imam sholat zahar. Jadi saat imam itu sholat 5 waktu yang terkait dengan sholat zahar, subuh, isya, maghrib, apakah bismillah ini dibacanya dengan suara atau tidak, itu juga bukan bahasan kita. Saya ulang lagi, karena kita menyikapi, mentakbir al-kalimah ba'da kalimah hatta saratil kalimah al-jumlah. Jadi dari kata per kata akan kita kupas surat Al-Fatihah ini, yang dia nanti akan menjadi sebuah jumlah. Jumlah itu nanti akan berorientasi kepada
keindahan gaya bahasa Al-Quran yang kita kenal dengan uslub atau asalib. Baik, hanya sekedar mengingatkan saja, kita di pertemuan sebelumnya itu sudah bahas panjang tentang Al-Fatihah dari mulai Bismillah. Yang itu menjadi bahasan kita karena Bismillahirrahmanirrahim. Di sana ada bahasan konsentrasi dari kajian kita. An-Naqd wal Balaghah atau Al-Balaghah wal Asalib. Itu kita kenal dengan istilah dalam lafaz Bismillahirrahmanirrahim itu an-nahat. Betul ya? Pak Saad ya? Nahat itu akhzu kalimatin min kalimataini muta'aqibatain. Jadi mengambil dua kalimat menjadi satu ungkapan dengan pola menyingkat kata, mempersempit kata dalam ucapan. Bisa terjadi dalam kalimat, bisa jumlah, atau dalam jumlah itu seperti kalimat la haula wala quwwata disingkat menjadi hauqala. La haula wala quwwata. Atau dalam konteks ini bismillah yang kita kenal dengan singkatan dari basmalah. Jika kalau pada pertemuan sebelumnya ini saya hanya mengulang dulu. Nanti baru kita kaji tentang kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Karena di sana ada nahat berarti menjadi bagian nau'un min bahsina hadzal maudhu'. Jadi itu warna pembahasan kita dari sisi an-nahat. Karena nahat ini menjadi konsentrasi dalam linguistik atau ilmu bahasa. Nah, maka kalimat bismillah yakhtalifu ala al-kalimah iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dengan kata yang sama, bismi. Jika bismillah dalam kalimat iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dalam surah Al-Alaq itu tulisan yang digunakannya itu menggunakan hamzah. Jadi ba hamzah sin mim. Di pertemuan sebelumnya itu Pak Saad sempat sampaikan bertanya tentang surah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Betul Pak Saad ya? Betul ya? Ya, ya Ustaz. Ya, ini saya sedang mengingat dulu nih, mengingat file-file kita yang sudah terbawa oleh kondisi Idul Fitri, Lebaran. Jangan sampai nanti lupa ingatan karena terbawa oleh kemeriahan Idul Fitri. Jadi nahat itu dalam ilmu bahasa babun wasi'un. Itu sangat luas ya, menjadi bahsun khisbah. Jadi pembahasan yang sangat subur untuk kita kaji tentang an-nahat. Nah, tertulis dalam bismillahi itu bi ghairi alifin fi kalimah bismi. Betul? Karena tulisannya ba sin mim. Yakhtalifu ikhtilafan katsiran bi al-kalimah fi suratil alaq iqra bismi rabbikal ladzi khalaq wa in kana qira'ah wahidah. Dalam kalimat iqra bismi rabbikal ladzi khalaq tetap dibacanya itu tidak ada hamzahnya. Betul? Ya. Jadi iqra ba hamzah sin mim.
dibacanya bismi, tidak dipanjangkan ba-nya walaupun ada hamzah. Fa innaha lam tuhzab. Nah, dari kalimat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, hamzah dalam ba itu dipanjangkan, jadi tulisannya ba hamzah sin mim bismi. Itu tidak dibuang. Kenapa itu tidak dibuang? Sedangkan dalam kalimat bismillahi dalam surah Al-Fatihah dibuang. Cara menulisnya menjadi bismi, dibuang hamzahnya, ba sin mim, dibuang hamzahnya. Kenapa terjadi itu? Waqala al-ulama, ulama itu berkomentar tentang penulisan hamzah dalam bismi rabbikal ladzi khalaq dengan bismillah. Inna sababal hazfi huna kasiratul a'mal. Patuh zafu alifu. Karena kalimat bismillahi dibuang hamzanya, itu karena kalimat itu diulang-ulang begitu banyak digunakannya. Ketimbang kalimat bismi rabbikal ladzi khalaq. Makanya dalam beberapa hadis setiap perbuatan yang tidak dimulai dengan pembacaan bismillah bahwa aktor. Betul ya? Jadi kalimat perbuatan itu hilang keberkahannya. Dalam hadis Rasul, setiap pekerjaan itu harus dimulai dengan kalimat bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita tinggalkan aktor, itu hilang keberkahannya. Nah, maka itu cara penulisannya pun berbeda dia. Bismillahirrahmanirrahim dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu penulisannya berbeda. Karena Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu menggunakan hamzah, sedangkan bismillahirrahmanirrahim bi ghairi alifin fi basmalah khassah itu karena dikhususkan. Yu'tabaru hadhil kalimah al-kalimatil mustamirati fil isti'mal. Jadi kalimat ini digunakan berulang-ulang banyak sekali, lebih sering digunakan kalimat bismillahirrahmanirrahim ketimbang kalimat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu sebabnya. Nah, itu pertama. Jadi kita kenal dengan yang namanya an-nahat. Nahat itu